pertama lagi happy banget karena dia sebentar lagi 3 tahun, yang kedua juga bulan depan mau 1 tahun, jadi lagi pinter-pinternya, lagi kompak mereka berdua, lagi super manja juga, mungkin apa ya, lagi masanya gitu kan. Udah sekolah atau Kalau Syakil lagi sekolah gitu kan. Terus dia ada les juga, terus ada beberapa kegiatannya dia. Jadi kadang-kadang kita juga ngikutin kegiatannya dia gitu. Kalau lagi kosong, oke, kita ikutin kegiatannya dia. Nah kalau Jorel ini kan memang baru mau setahun, belum ya, masih bulan depan setahun. Sekarang ini ya lagi belajar jalan, terus udah gitu lagi banyak udah mulai ulangin celoteh terus apa kata-kata kita, misalkan kita ngomong apa dia ulangin gitu. Tapi lucu sih, beda-beda ya setiap anak ya. Anak pertama dulu nggak kayak gitu, anak kedua sekarang waduh lebih gesit gitu. Terus mungkin dong yang kemarin masalah ART-nya seperti apa sih? ART pengasuh itu sebenarnya udah lama banget nih, aku kasih tahu ya. Jadi itu kasus dari yang masalah nasi basi segala macam, anakku jatuh kepalanya segala macam, itu kan memang human error, memang nggak punya pengalaman suster, tapi kamu punya pengalamannya banyak gitu kan. Setelah kejadian itu memang kita cari yang lebih berpengalaman, yang punya sertifikat segala macam. Ini kembali lagi kita tidak menyalahkan si jasanya, si babysitternya, bukan lebih ke oknum lah ini. Lebih ke pribadinya sendiri. Mungkin dia sendiri itu tuh kayak kurang berkomitmen atau apa gitu. Jadi ya setelah kejadian itu memang ada kejadian lagi, memang tidak pernah ada yang tahu, nggak pernah. Baru kemarin mungkin Roger ngomong gitu kan di podcast gitu, hanya cuma sekedar kayak ya dulu tuh pernah kejadian ini tuh kan kayak udah setahun yang lalu ya, udah lama banget. Nggak lama dari si nasi basi itu gitu. Jadi kita kenapa nggak nyebarin ini kan sebenarnya kan pro and kontra juga kan, karena ada yang kayak memang dia aja memang pekerjaannya suster tapi kayak ngerasa dulunya aja kali ibunya gitu kan. Sebenarnya jadinya kita nggak mau menghindar banget karena emang kita nggak mau orang mikir seperti itu. Kembali lagi kita tidak menyalahkan atau menyalahkan jasanya, tidak, agennya juga tidak. Ini lagi balik lagi ke orangnya. Tapi kemarin itu emang kondisinya saat kita ini ya kita handle, dua-duanya kita handle sendiri. Bener. Ya namanya itu ya sebagai bantuan aja. Jangan juga kan banyak juga netizen yang bilang makanya urus sendiri dong gitu kan segala macam. Ya balik lagi, dapur orang kan gak ada yang tahu. Satu, kedua, memang itu ada kita. Dia memperlakukan itu ada kita. Dia mencubit, menjepit, melempar, menjambak, begini, itu semuanya ada kita. Ada di ruangan sebelah. Ada di ruangan sebelah. Kan kadang-kadang kita kan butuh yang namanya ke toilet, kita butuh namanya makan, kita butuh namanya mandi. Pada saat itu aku dan Roger lagi nggak ngambil kerjaan. Pasti tahu dong ya, kemarin tuh memang kayak beda sama tahun ini, emang kerjaan kita lagi banyak banget. Tapi waktu kemarin itu yang setahun kemarin lalu memang kerjaan kita lagi nggak ada. Kita lagi nggak ambil kerjaan kecuali endorse doang gitu kan. Paling cuma sama bisnis, tapi bisnis kan juga nggak yang kayak visit karena masih covid. Waktu itu covid itu kalau nggak salah masih yang tinggi banget gitu kan. Jadi kayak cuma di rumah aja waktu itu kerjanya. Jadi memang itu diperlakukan di mamaku lagi sholat di sampingnya, habis itu akunya lagi di ruangan sebelah, ada di tempat. Jadi memang aku dan Roger tipenya kalau anak nangis itu, Roger tuh ya Roger kan ke anak wow banget kan. Dia catat setiap anaknya nangis jam berapa. Begitu kita lagi ada waktu, kita lagi nggak meeting Zoom atau kita lagi nggak megang handphone segala macam, kita playback lah di rumah CCTV itu apa terjadi. Ternyata itu terjadi. Ini suster baru kerja itu 1,5 bulan, tapi memang anakku kayak trauma banget gitu. Untuk jasanya tuh apa ya? Tapi aku juga udah bilang sama yayasannya itu terjadi kayak begini bagaimana kok bisa seperti ini. Jadi kan yayasan juga akan hati-hati untuk ambil nextnya gitu kan. Dia emang udah susah lama banget kan. Tapi ada tindakan nggak dari? Iya, ada tindakan nggak sih? Ngelaporin gitu? Iya, kita ngomong sama yayasannya. Mungkin yayasannya akan melakukan kayak apa aku nggak ngerti yang jelas, karena dia punya sertifikat suster itu sebenarnya kan tidak boleh ya, karena dia punya ternyata aku cari tahu track recordnya emang udah begitu gitu. Tapi jadi trauma nggak sih? Jadi memilih-milih ART selektif gitu? Pastinya ya. Pas saat kemarin itu kita benar-benar yang hati-hati banget. Nah pas si babysitter yang selanjutnya masuk ini
baik banget kita dapatnya, dan bener tuh tulus banget, sayang banget sama. Udah mau setahun yang udah setahun yang pertama, yang kedua yang mengganti adiknya itu udah 6 bulan, dan mereka itu Makanya itu benar-benar balik sayang lagi ya, banget. oknumnya lagi sih. Jadi kita nggak bisa nyalahin kayak kita kerja di kantor, nih karyawannya nggak ngerti-ngerti, udah dijelasin bikin proposalnya seperti ini nggak ngerti-ngerti, ya kita nggak bisa nyalahin. Oh ini mana nih HRD-nya yang nyari kok kayak begini, nggak bisa nyalahin HRD-nya, balik lagi ke orangnya kan, mampu atau tidaknya. Mungkin ini dalam keadaan dia tidak mampu atau dia punya psikis seperti apa. Ya paling aku cuma nyaranin buat ibu-ibu di luar sana kalau mau nyarinya suster atau misalkan jasa seperti itu, benar-benar dicek dulu psikisnya, background-nya itu lebih penting sih. Jadi mantap. Hah? Jadi mantap. Kalau mantau CCTV kita berdua di sistem yang memantau CCTV di kamar kita emang CCTV gitu, terus di handphone juga. Jadi itu juga kadang-kadang bikin karyawan baru yang masuk jadi takut nih, pantau mulu nih CCTV. Tapi kalau takut berarti ada something kan. Jadi aku sekarang kalau ada karyawan masuk ke dalam rumahku kerja, aku bilang ini semua ada CCTV dan kita suka cek CCTV. Jangan lakuin apapun ya. Tapi lebih akan mengurus anak sendiri nggak sih Kak? Maksudnya Dari awal kita urus sendiri. Maksudnya ini anak aku ikut di sini acara segala macam ikut, tapi kan mas yang namanya istri mas ke toilet, makan, kan kita ada orang di rumah atau nggak pakai suster misalkan titip ke ART sebentar, kita kan nggak tahu. Tapi ini nggak sih kenapa kalian nggak mungkin berusaha untuk melaporkan? Ini kan kejadian udah 2 kali buat efek jerak gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Kalau efek Itu ke jerah diri ya. sendiri aja ya, misalkan apapun yang mau kita lakuin buat orang itu, antara aku dan orang itu, aku rasa kayak nggak perlu semua orang tuh tahu, karena kan ini pro kontra balik lagi. Jadi aku ada melakukan tindakan sesuatu, maksudnya membuat dia supaya Efek jerah. tidak melakukan itu lagi, tapi Karena hanya resikonya kita yang tinggi tahu. banget kan. Karena kan jenis pekerjaan dia itu tanggung jawabnya besar sekali. Iya, teman kita juga kemarin ini juga baru kejadian yang dia tinggal ke Amerika ya. Buat beli kursi roda kan. Untuk anaknya, tapi Ya. anaknya itu ternyata disiksa sama Iya. babysitter. Kita juga kan, aduh, gini lagi. Apa Justin ya? Iya, betul. kasihan banget. Iya. Balik lagi lah, mungkin kan kalau teman-teman atau penonton di sini yang memang udah punya anak pasti ngerti lah rasanya. Tapi kalau yang belum mungkin ada yang kayak ada apa sih, biasa aja mungkin seperti itu kali ya. Tapi kalau udah punya anak, namanya anak itu kan kita sayang banget. Makanya kita jaga nyamuk gigit aja kayaknya emosi sama nyamuk nih, nyamuk gitu kan. Jadi kalau bisa sih jaga sebaik-baiknya. Ya itu perlunya dites tentang pribadinya apa segala macam untuk menerima karyawan baru itu bagus banget, aku banget. Jika ini kan mau puasa, udah ziarah belum sih? Belum banget, belum. Aku pengen banget sih. Rencana sih memang kayak pengennya antara sebelum bulan puasa atau setelah Lebaran gitu, karena memang aku lagi ada kerjaan beberapa ini yang nggak bisa ditinggalin. Terus anakku masih kecil kan, yang satu yang nggak bisa dibawa pergi terlalu lama gitu. Terus dia ada kayak sensitif gitulah, jadi agak sedikit susah gitu. Jadi memang benar-benar butuh waktu dan kesiapan buat si anaknya itu. Soalnya kemarin pergi jauh aja tuh, oh ternyata jadinya banyak kan di hotel gitu. Jadi kayak lebih hati-hati lagi kalau mau pergi. Pengen banget ziarah apalagi bulan puasa nih ya. Jadi kayak diwakilin sama mama sih. Tapi persiapannya bulan puasa bagaimana nih? Persiapannya ya apa Seru ya? Seru banget ini momen ya. Momen. Puasa pasti ya pengalaman yang kayak kemarin sahur bareng sama anak juga ikutan kadang-kadang kan gitu. Terus mau puasa bareng, walaupun kita sesibuk apapun kita sih berusaha kayak saling nyamperin satu sama lain, siapa yang lagi nggak ada kerjaan nyamperin satu buat buka puasa bersama. Kalau nyiapin baju baru gitu-gitu kan ya? Baju baru, oh iya dong, kembaran. Iya. Ya, ini ya, aku demen banget kayak gitu ya, namanya kayak mau bulan puasa atau mau lebaran kayak baju kembaran gitu kan sama keluarga. Ini kan anak 2, pasti nanti sahur riwah juga nih kan, ikut-ikutan apa segala macam. Kita tuh aku sama suami komitmen kita tuh gak dari uang, jadi dinikmatin. Gak bisa makan ya sudah, bentar aja dulu makannya, tunggu anak tidur. Gak bisa sahur ya udah gitu, sistemnya sih gitu. Jadi jalanin aja, kayak kita pergi kemarin apa segala macam, oh anak lagi rewel ya udah berarti kita di kamar aja nggak kemana-mana. Jika mungkin apa jauh dari biasa. Komunikasi sih, aku sama Roger sistemnya komunikasi dan saling support sih, nggak menghambat
apa kegiatannya dia, tidak melarang, Saling support satu sama lain. Kayak Roger juga support aku dalam acara ini. Aku senang kamu bisa berkembang, nggak cuma hanya di satu titik doang, bisa ke tempat lain. Dan aku juga seperti itu. Aku senang kamu udah mau usaha properti atau apa segala macam. Aku support juga dia. Jadi kayak kita komunikasi sih. Mau dari kerjaan, masalah anak, masalah rumah, semuanya diomongin. Kalau kita tuh semuanya hal kecil yang nggak penting juga diomongin. Jadinya ya lancar-lancar aja gitu. Jadi yang aneh-aneh dong. Aduh, susah banget loh nikahnya. Yang salah ya. Tapi kalau puasa biasanya apa sih yang kalian kangenin? Tradisi kalian nih apa? Apa makanan kah? Puasa. Tradisi? Oh, Roger tuh seneng banget dibikin kayak kolak. Terus kayak aloe vera dipakein apa sih, sirup gitu. Terus kayak goreng-gorengan. Terus kalau sahur tuh biasa aku selalu masukin masakan Aceh-Aceh gitu. Dan dia demen, ini udah lidahnya ke Aceh-Acehan kan. Jadi biasa aku suka bikinin Sabtuun, ya makan makanan Aceh gitu sahur, dia suka banget. Tapi Cika udah bisa masak itu? Setiap hari nggak sih sama suami? Oh iya, dari pacaran sampai sekarang gak berubah. Semua orang juga ngomong gitu. Nah itu kuncinya sih satu-satunya kan. Maksudnya apa yang sudah menikah ya jangan ubah tuh. Yang dari pacaran sampai nikah Mbak susah loh dapetinnya Mbak. Itu tips. Aku yang dapetin itu dia tips, susah. itu tips juga nggak sih Kak Cika? Maksudnya jaga hubungan romantis video call itu iya, bener, tetap gitu kan. langgeng. Iya, karena gini, kadang-kadang kan ada orang yang sesudah menikah ya lumayan berkurang, udah ketahuan sifatnya atau berkurang komunikasinya, video callannya, telepon-teleponannya. Kalau aku sama suami itu dari zaman pacaran sampai sekarang sama. Jadi orang ketemu kita ya video callan. Lu kan udah nikah nggak bosan apa tiap hari? Dan kadang-kadang Roger juga aku lagi nggak ngapa-ngapain, aku boleh nggak nemenin kamu kerja seharian, nemenin kerja bener-bener kayak gitu. Tapi Kak Roger agak bawel nggak sih? Dia bawel ke anak ke istri. Anak bawel. Banyak ininya. Berarti yang lebih bucin siapa nih? Dua-dua bucin. Oh, dua-duanya bucin. Hah? Bener kan? Dua-dua bucin. Cuma versi kalem sama versi cicilan. Tapi bucin sama. Kalau nggak bucin ya mungkin aku juga ngerasa aku nggak dibucinin. Jadi berkurang juga kan rasanya gitu. Dia cuma senyum-senyum doang ngomong.